Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, tiada habisnya kita berbicara tentang polemik. Ya. Ini adalah salah satu hikmah dari adanya polemik PP nomor 28, khususnya ayat 103 di pasal 4. Ini biasanya orang tidak bertanya ke Aki tentang program remaja BKKBN. Karena dia itu cuek aja. Tapi setelah ada kita menghindar, Aki menjelaskan bahwa itu PP nomor 4 itu bukan ranahnya kita karena kita mah keluarga. Lalu dia nyerang, bukan nyerang lah, bertanya. Dan beberapa orang ini diskusi di masjid, Aki, dan di lain sebagainya ini terjadi. Kalau gitu, apa sih pekerjaan BKKBN mengenai pembinaan remaja itu? Karena yang tahu orang itu pembinaan remaja itu adalah di Dinas Pendidikan, ya, Dinas Olahraga, Dinas Kesenian, atau ya salah satunya adalah kesehatan. Kurang dikenal program itu. Bahkan dulu tahun 80-an itu kita cerita tentang pendewasaan usia perkawinan itu banyak yang mencibir, banyak yang menyitir. Kenaikan usia kawin mah itu mah alamiah aja, Ki, karena pendidikan, karena apa, bukan karena BKKBN. Kita harus gembira. Sekali lagi Kang Epul, ya, kalau ada orang yang menjelek-jelekan KB, itu kita harus gembira. Kalau dari segi KIE, kenapa harus gembira? Karena berarti orang itu peduli, berarti orang itu memperhatikan, berarti orang itu ingin tahu. Nah, ini adalah peluang kita untuk memberikan penjelasan. Tapi kalau di sini Aki tidak setuju kalau PLKB naon tibatan eleh omong kajian ngaco. Jangan, bukan di situ. Bukan di situ tempatnya. Kalau di sini harus serius karena orang bertanya itu pasti ilmiah. Pasti tahu dasar, pasti tahu hukum. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, Aki kan menjelaskan bahwa program BKKBN itu dasar inti yang akan dijadikan dasar, sebetulnya banyak dasarnya. Yang pertama dari awal program itu, ya, dengan Kepres nomor 8 tahun 70 itu, yaitu ada 3 program penasehatan perkawinan. Itu yang pertama, sebelum mencerita tentang penjarangan kehamilan. Itu kesepakatan penasehatan perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kehamilan, bukan kelahiran. Nah, di dalam penasehatan perkawinan itu ada 2 unsur. Pertama, kita komitmen, kita menggalang koordinasi dengan semua pihak, ya, yang punya kewenangan, ya, yang punya tanggung jawab kita supaya usia kawin naik. Itu karena sudah jelas itu, karena ya bahayanya kawin muda ya. Ikan patin, ikan peda dimasak enak bumbunya, jangan kawin muda-muda sangat banyak resikonya. Itu dari dulu dibuat oleh Aki. Itu yang pertama itu. Yang kedua, bilang kebablasan kawin masih muda, umur masih belasan tahun, anaknya masih belia, kita bantu dengan program penundaan anak pertama. Nah, baru di situ sudah jadi keluarga. Jadi diberi kontrasepsi di situ mah. Ya, kalau mereka membutuhkan. Itu yang pertama. Jadi program ini lama. Program ini lama. Begitu aja. Tantangannya, Kang, banyak sekali. Jangankan orang lain atau masyarakat, ya. Orang tua itu menentang. Para ulama menentang. KUA sendiri dulu, maaf, ini oknum. Ada yang main-main dengan angka dengan kepala desa di dalam NA itu. Nah, kita nerobos ke sana, orang tidak ngakui, lillahi ta'ala. Kata Pak Haryono itu, kalau sudah Allah mencatat, sudah sajalah, kita tidak usah harus ngotot. Hanya kita menjelaskan. Itu yang pertama.
Kemudian di tahun 80 kita kan pindah nih. Strategi program itu pindah. Ini yang banyak tidak dipahami. Aki selalu menyampaikan ini dalam latihan, dalam apa. Coba sekarang cari aja di YouTube ya. Di YouTube atau Instagram atau apa. Di Google begitu silahkan cari. Yaitu tentang Pancakarya KB. Ini banyak orang kita juga. Pejabat-pejabat KB juga banyak yang tidak hafal itu. Ya, di situ mulai gencarnya, masifnya tentang program saja. Karena kan 5 di situ. 5, tidak usah Aki balikan lagi. PUS yang di bawah usia 30 tahun istrinya kita dorong, punya anak 2 atau kurang, bisa 1, bisa 0, kita dorong agar punya anak 2. PUS di atas 30 tahun dengan 2 anak atau lebih stop hamil. Kan 3. Yang ketiga adalah generasi muda, di situ disebutnya. Generasi muda memahami, menghayati dan aplikasi atau melaksanakan NKKBS ini di situ. Nah, karena generasi muda ini bisa yang sudah kawin, bisa yang belum kawin, maka kita membuat program PKBR. Nah, yaitu persiapan berkeluarga bagi remaja. Yang kesininya adalah menjadi pembangunan keluarga. Begitu. Jadi kita bersyukur. Aki sampai menjelaskan kemarin berbagai program. Sampai Aki bilang selain daripada PAP, PUP, ada SSK, ada PSK, ada santri siaga kependudukan, ada UPPKA untuk remaja, ada lomba genre, ada duta genre, dan lain sebagainya. Aki sebutin satu-satu. Ada Saka Kencana, begitu. Kenapa Aki hafal? Tahun 1986, 1987 Aki adalah kasih pendidikan KB BKKBN Jawa Barat. Itu perintah dari Dikti, dari perguruan tinggi ya, bahwa Posma, Mapras, pengenalan kampus, silakan apa namanya lah begitu, itu harus diberi materi KB itu. Laki itu keliling kemana-mana. Wih, ke perguruan tinggi. Di 3. Di Aki itu hanya 1 Aki sebagai kepala seksi saat itu. Yang stafnya ada 2. Yaitu Pak Gupron Fauzi. Sekarang masih ada tuh di dekat BKKBN. Terakhir pensiunnya di Cianjur. Dan yang kedua Pak Hengki. Pak Hengki itu meninggal ya di Cimahi. Itu bertiga itu kemana-mana. Duitnya banyak. Karena dibayar. Itu kita programnya. Jadi sekali lagi. Kalau ada orang yang mengatakan kejelekan, kesempatan untuk kita menjelaskan. Tidak usah marah. Tidak usah marah. Aki alhamdulillah sekarang banyak pertanyaan dengan itu. Yang biasanya sekarang cuek orang itu. Diam orang itu. Baru kemarin mengerti. Oh begitu ya. Kata saya itu dibiayai oleh pemerintah. Program-program itu. Sampai ke lomba nge-rap kata Aki. Ya, dan kreasi-kreasi yang lainnya. Itu diceritakan oleh Aki. Berarti dia paham terhadap program remaja kita yang selama ini hanya menyindir dan mencibir. Hanya saja ini Aki ingin sedikit koreksi tapi sudah lalu. Pada saat tertentu kita belok arah. Jadi nggak tahu itu direkturnya yang tidak tahu awalnya atau mungkin karena ikut-ikutan tren. Makanya biasanya kan orang kalau tidak tahu pakem, tidak tahu akidah, ikut-ikutan tren gitu. Trennya adalah tren narkoba. Sehingga seolah-olah kita lupa akan pendewasaan usia perkawinan. Kita lupa akan memberikan materi-materi tentang 8 fungsi untuk persiapan berkeluarga. Kita belok. Remaja kita diarahkan untuk mencegah narkoba, mencegah nafsa. Sehingga di situ kan disebut triad KRR. 1 nafsa, 2 HIV/AIDS, 3 seks bebas. Begitu. Nggak diceritain lagi awal kita. Nah di situ lama itu. Nah akhirnya alhamdulillah kalau tidak salah ini sekitar tahun berapa ya, 2000-an lebih lah, saat Pak Sudibyo menjadi Deputi KS, dari itu kan pindah dari Sestama ke Deputi KS. Pak Dibyo mengembalikan lagi rohnya bahwa yang paling utama tugas kita itu adalah
tugas pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan keluarga bagi remaja. Sedangkan kita tentang nafsa dan lain sebagainya yang sedikit agak berlebihan, kita juga sering tuh di kota Bandung, di tengah-tengah kota kita cerita tentang talk show. Talk show-nya teh HIV AIDS. Begitu. Bukan tidak penting, tapi itu bukan pokok. Bukan pokok itu. Itu harus kita ingat ya. Itu saja. Akhirnya ya kita balik lagi kepada dasar yang pokok. Karena apa? Sindiran itu dari BNN. Terima kasih BKKBN, saya sudah dibantu. Tapi kadang-kadang terima kasih BKKBN, pekerjaan saya sudah diambil. Itu sampai begitu ya. Nah ini jadi sekali lagi syukur kita sekarang ada satu polemik. Silakanlah dan nanti juga akan berakhir. Tapi kita sekarang ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Tolong kawan-kawan di lapangan. Ini mumpung ada peluang kita cerita tentang program-program remaja supaya tetap kita eksis. Ya, ada macam-macam lah banyak. Wah, program BKKBN gencar juga, tetap aja usia kawinnya rendah. Kita balik kalau ada yang ngomong gitu. Yang sholat saja belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi yang tidak sholat, itu mikirnya. Yang kita usaha tentang pendewasaan usia perkawinan saja susah ditingkatkan, apalagi kalau tidak ada usaha. Gitu aja, tapi kita sambil bercanda ya. Itu teknik-teknik berkayanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.